Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan contoh soal penilaian akhir semester atau PAS kelas 6 SD atau MI mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk semester ganjil. Langsung saja kita masuk pada contoh soal. Soal nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Supaya terhindar dari bencana gempa. 2. Masyarakat harus selalu waspada. 3. Gempa sering terjadi di daerah gunung berapi yang aktif. 4. Gempa bumi adalah getaran yang disebabkan pergerakan lapisan bumi. Urutan kalimat berikut yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4 B. 1, 3, 2, 4 C. 3, 2, 4, 1 D. 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah D. 4, 3, 2, 1. Contoh soal nomor 2. Penggunaan ejaan di bawah ini benar kecuali A. Nomor B. Provinsi C. Zaman D. Sekretaris. Jawabannya adalah A. Nomor. Soal nomor 3. Para pedagang penjual meletakkan jualannya di dekat jalan utama. Susunan kalimat yang benar dari kalimat di atas adalah A. Mereka para penjual meletakkan jualannya di dekat jalan utama. B. Pedagang mereka meletakkan jualannya di samping jalan utama. C. Semua pedagang penjual meletakkan jualannya di dekat jalan utama. D. Para pedagang meletakkan jualannya di dekat jalan utama. Jawabannya adalah D. Para pedagang meletakkan jualannya di dekat jalan utama. Soal nomor 4. Lembar isian yang dapat digunakan untuk memperoleh data atau informasi lain adalah A. Wesel B. KTP C. Formulir D. Kwitansi. Jawabannya adalah C. Formulir. Soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Data diisi dengan lengkap. 2. Ditulis dengan huruf dan tulisan jelas. 3. Diisi data sesuai identitas. Langkah-langkah di atas merupakan cara mengisi A. Formulir B. Nota C. Daftar hadir D. Absensi. Jawabannya adalah A. Formulir. Soal nomor 6. Struktur teks eksplanasi adalah A. Pernyataan umum, interpretasi, sebab akibat. B. Pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi. C. Deretan penjelas, sebab akibat, interpretasi. D. Semuanya benar. Jawabannya adalah B. Pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi. Soal nomor 7. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana manusia memindahkan benda berat sebelum ada roda? Bagaimana proses penemuan roda sehingga menjadi roda pada masa kini? Mari kita pelajari sejarah penemuan roda. Teks eksplanasi di atas merupakan teks pada bagian A. Interpretasi B. Deretan penjelas C. Sebab akibat D. Pernyataan umum. Jawabannya adalah D. Pernyataan umum. Soal nomor 8. Teks eksplanasi menyajikan informasi berupa fakta sehingga bersifat A. Faktual B. Semu C. Hoax D. Fiktif. Jawabannya adalah A. Faktual. Soal nomor 9. Yang merupakan ciri-ciri laporan hasil pengamatan adalah A. Sesudah melakukan pengamatan B. Saat melakukan pengamatan C. Sebelum melakukan pengamatan D. Semuanya benar. Jawabannya adalah A.
sesudah melakukan pengamatan. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mencari suatu informasi tertentu. 2. Menemukan suatu informasi. 3. Mengumpulkan data-data. Di atas merupakan fungsi dari titik-titik. A. Formulir. B. Reklame. C. Embales. D. Wesel. Jawabannya adalah A. Formulir. Soal nomor 11. Yang perlu dilakukan sebelum mengisi LJK ujian sekolah adalah titik-titik. A. Berdoa. B. Membaca petunjuk pengisian. C. Menunggu teman mulai. D. Mengerjakan soal dahulu. Jawabannya adalah B. Membaca petunjuk pengisian. Soal nomor 12. Nama lengkap. Tempat tanggal lahir. Data isian yang tepat untuk formulir di atas adalah titik-titik. A. Bondan Faramir, Jalan Kiai Sono nomor 32 Medan. B. Rahmat Sajati, Tangerang, 21 April 2002. C. Jakarta, 11 Mei 1995, melukis. D. SD Semesta, Jalan Merpati nomor 20 Surakarta. Jawabannya adalah B. Rahmat Sajati, Tangerang, 21 April 2002. Soal nomor 13. Saya potong rambut, kemudian aku beli es krim di warung. Perbaikan kalimat di atas menjadi lebih efektif adalah titik-titik. A. Aku potong rambut, kemudian beli es krim di warung. B. Aku potong rambut dan beli es krim di warung. C. Aku potong rambut, lalu saya beli es krim di warung. D. Saya potong rambut dan saya beli es krim di warung. Jawabannya adalah A. Aku potong rambut, kemudian beli es krim di warung. Soal nomor 14. Informasi yang tercantum pada formulir pengiriman barang adalah titik-titik. A. Identitas penerima dan petugas ekspedisi. B. Identitas pengirim dan petugas ekspedisi. C. Identitas pengirim dan identitas penerima. D. Identitas pengirim dan identitas barang. Jawabannya adalah C. Identitas pengirim dan identitas penerima. Soal nomor 15. Masalah yang dibahas dalam paragraf disebut titik-titik. A. Ide pokok. B. Kalimat penjelas. C. Tokoh. D. Amanat. Jawabannya adalah A. Ide pokok. Soal nomor 16. Langkah yang tepat untuk menemukan informasi dalam teks bacaan adalah titik-titik. A. Membaca dengan saksama. B. Menentukan kalimat utama. C. Menemukan ide pokok. D. Membaca cepat. Jawabannya adalah A. Membaca dengan saksama. Soal nomor 17. Pemborosan kata pada kalimat adalah salah satu ciri dari kalimat titik-titik. A. Tidak efektif. B. Konotasi. C. Utama. D. Penjelas. Jawabannya adalah A. Tidak efektif. Soal nomor 18. Bagian teks eksplanasi yang menjelaskan kesimpulan adalah titik-titik. A. Interpretasi. B. Pernyataan umum. C. Sebab akibat. D. Penjelas. Jawabannya adalah A. Interpretasi. Soal nomor 19. Melukis, bermain musik, dan membaca dalam pengisian formulir dapat ditulis pada kolom titik-titik. A. Hobi. B. Asal sekolah. C. Kelas. D. Cita-cita. Jawabannya adalah A. Hobi. Soal nomor 20. Wortel merupakan sayuran yang mempunyai beberapa manfaat.
Sayuran tersebut menyuplai serat untuk memperlancar proses pencernaan. Kandungan vitamin A pada wortel bermanfaat bagi kesehatan mata. Selain itu, wortel dapat dimanfaatkan untuk pewarna alami. Kalimat utama paragraf tersebut adalah A. Wortel merupakan sayuran yang mempunyai beberapa manfaat. B. Sayuran tersebut menyuplai serat untuk memperlancar proses pencernaan. C. Kandungan vitamin A pada wortel bermanfaat bagi kesehatan mata. D. Selain itu, wortel dapat dimanfaatkan untuk pewarna alami. Jawabannya adalah A. Wortel merupakan sayuran yang mempunyai beberapa manfaat. Soal nomor 21. Masyarakat desa biasa melakukan kegiatan gotong royong pada musim panen padi. Mereka bekerja dengan giat dan cepat meskipun tidak diberi upah. Biaya yang dikeluarkan oleh pemilik lahan hanya perlu menyediakan makanan dan minuman. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Suasana musim panen padi. B. Gotong royong musim panen. C. Kegiatan membantu masyarakat. D. Penyediaan makanan dan minuman. Jawabannya adalah B. Gotong royong musim panen. Soal nomor 22. Tomat mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Vitamin A dalam tomat dapat membantu menyembuhkan penyakit rabun senja. Vitamin C yang terkandung di dalamnya dapat menyembuhkan sariawan. Sementara itu, seratnya dapat mengatasi sembelit. Ringkasan paragraf tersebut adalah A. Tomat mengandung berbagai vitamin A, vitamin C, dan serat untuk menyembuhkan penyakit rabun, sariawan, dan sembelit. B. Kandungan vitamin A dan C dalam tomat dapat menyembuhkan penyakit rabun senja dan sariawan. C. Nutrisi yang terkandung dalam tomat adalah vitamin A, vitamin C, dan serat untuk mengatasi sembelit. D. Kandungan beberapa vitamin dan serat dalam tomat dapat menyembuhkan semua jenis penyakit. Jawabannya adalah A. Tomat mengandung berbagai vitamin A, vitamin C, dan serat untuk menyembuhkan penyakit rabun, sariawan, dan sembelit. Soal nomor 23. Perpustakaan SD ceria dipenuhi siswa. Para siswa berkunjung ke perpustakaan saat jam istirahat. Beberapa siswa meminjam buku. Sebagian siswa memilih buku di rak. Beberapa siswa mengembalikan buku. Petugas perpustakaan mencatat siswa yang meminjam maupun mengembalikan buku. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah A. Semua siswa SD ceria berkunjung ke perpustakaan. B. Saat jam istirahat, para siswa berkunjung ke perpustakaan. C. Sebagian besar siswa mengembalikan buku di perpustakaan. D. Petugas mencatat para siswa yang meminjam buku. Jawabannya adalah B. Saat jam istirahat, para siswa berkunjung ke perpustakaan. Soal nomor 24. Koperasi Maju menyediakan berbagai alat tulis. Alat-alat tulis itu antara lain buku, pensil, penggaris, penghapus, dan rautan. Penghapus berharga Rp1.000, harga pensil 2 kali harga penghapus, buku berharga Rp3.000, harga penggaris setengah harga buku, rautan berharga Rp2.500. Perhatikan tabel ini. Isian yang tepat untuk 1, 2, dan 3 pada tabel ini secara berurutan adalah A. Rautan buku Rp3.000. B. Buku rautan Rp1.000. C. Rautan buku Rp2.000. D. Buku penghapus Rp3.000. Jawabannya adalah C. Rautan buku Rp2.000. Soal nomor 25. Kalimat berikut ini yang menggunakan huruf kapital dengan tepat adalah A. Ahmad dan keluarganya akan pergi ke Singapura besok pagi. B. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. C. Aku sudah membaca buku berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. D.
Ayah mengajakku berkeliling di kebun milik Pak Mustafa. Jawaban yang tepat adalah B. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Soal nomor 26. Pada hari Sabtu 20 Oktober 2018, Ahsan berkunjung ke kebun Pak Soleh. Kata yang harus ditulis dengan huruf kapital pada kalimat tersebut adalah titik-titik. A. Sabtu, Oktober, Ahsan. B. Hari berkunjung kebun. C. Pada hari kebun. D. Berkunjung ke kebun. Jawabannya adalah A. Sabtu, Oktober, Ahsan. Soal nomor 27. Bacalah laporan acak berikut ini. 1. Pengamatan dilakukan pada tanggal 20 sampai 21 Oktober 2018. 2. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa taman di lingkungan sekolah tertata dengan rapi. 3. Murid-murid SD Bina Mandiri melakukan pengamatan tentang taman sekolah. 4. Taman terbagi menjadi 6 bagian sesuai dengan tingkatan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Susunan laporan yang tepat agar menjadi paragraf padu adalah titik-titik. A. 3, 1, 4, 2. B. 3, 4, 2, 1. C. 3, 1, 2, 4. D. 3, 4, 1, 2. Jawabannya adalah C. 3, 1, 2, 4. Soal nomor 28. Salah satu syarat menulis kesimpulan adalah titik-titik. A. Sedikitnya terdiri dari 2 kalimat. B. Kalimat dalam kesimpulan menggambarkan isi paragraf. C. Kalimat harus terdiri dari subjek, predikat, dan objek. D. Harus menggunakan kalimat majmu'. Jawabannya adalah B. Kalimat dalam kesimpulan menggambarkan isi paragraf. Soal nomor 29. Struktur kalimat yang benar berikut ini adalah titik-titik. A. Kebun binatang Ragunan mengunjungi Faisal bersama temannya. B. Temannya bersama Faisal mengunjungi kebun binatang Ragunan. C. Faisal mengunjungi kebun binatang Ragunan bersama temannya. D. Mengunjungi kebun binatang Ragunan Faisal bersama temannya. Jawabannya adalah C. Faisal mengunjungi kebun binatang Ragunan bersama temannya. Soal nomor 30. Ibu Indah menjelaskan contoh sampah organik misalnya plastik, tas plastik, botol, dan kaleng. Tanda baca yang tidak tepat penggunaannya adalah titik-titik. A. Tanda titik 2 setelah kata menjelaskan. B. Tanda petik ganda. C. Tanda koma setelah kata plastik. D. Tanda titik setelah kata kaleng. Jawabannya adalah A. Tanda titik 2 setelah kata menjelaskan. Soal nomor 31. Tolong letakkan sepatumu dengan rapi di rak sepatu, kata Nana kepada Gary. Tanda baca yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang adalah titik-titik. A. Titik. B. Koma. C. Seru. D. Titik 2. Jawabannya adalah C. Seru. Soal nomor 32. Salah satu energi alternatif yang dikembangkan adalah energi biogas dari kotoran ternak sapi atau kerbau. Keuntungannya mudah didapat, ramah lingkungan, aman ekonomis, dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Ide pokok paragraf tersebut adalah titik-titik. A. Energi alternatif yang dikembangkan adalah energi biogas. B. Energi alternatif yang dikembangkan sekarang ini ramah lingkungan. C. Bahan bakar minyak berkurang dengan adanya biogas. D. Sekarang ini masyarakat dianjurkan menggunakan energi alternatif. Jawabannya adalah
A. Energi alternatif yang dikembangkan adalah energi biogas. Soal nomor 33. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keindahan alam luar biasa. Keindahan alam tersebut dapat kita lihat di Pulau Bali, Pulau Lombok, Gunung Bromo, dan tempat lainnya. Menjadi sangat bangga kami sebagai bangsa Indonesia. Perbaikan tata kalimat bergaris bawah agar menjadi benar adalah T. A. Bangga sangat kami menjadi bangsa Indonesia. B. Kami sangat bangga menjadi bangsa Indonesia. C. Indonesia sangat bangga menjadi bangsa kami. D. Bangga kami sangat menjadi bangsa Indonesia. Jawabannya adalah B. Kami sangat bangga menjadi bangsa Indonesia. Soal nomor 34. Kalimat berikut yang menggunakan huruf kapital dengan benar adalah T. A. Kasus gizi buruk di Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, sudah dapat diatasi. B. Kasus gizi buruk di Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, sudah dapat diatasi. C. Kasus gizi buruk di Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, sudah dapat diatasi. D. Kasus gizi buruk di Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, sudah dapat diatasi. Jawabannya adalah C. Kasus gizi buruk di Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, sudah dapat diatasi. Soal nomor 35. Buku yang ditulisnya seringkali laris di pasaran. Tanda baca yang tepat untuk memperbaiki kalimat tersebut adalah T. A. Tanda titik. B. Tanda titik koma. C. Tanda titik 2. D. Tanda titik titik. Jawabannya adalah A. Tanda titik. Soal nomor 36. Olahraga pagi merupakan pola hidup sehat yang sebaiknya dilakukan setiap hari. Bentuk olahraga yang bisa dilakukan beraneka ragam. Jalan-jalan keliling komplek perumahan adalah salah satu contoh olahraga yang dilakukan pada pagi hari. Dengan olahraga pagi, badan akan terasa lebih sehat dan segar. Ide pokok paragraf tersebut adalah T. A. Kebiasaan berolahraga. B. Bentuk-bentuk olahraga pagi. C. Pola hidup sehat. D. Olahraga sederhana. Jawabannya adalah A. Kebiasaan berolahraga. Soal nomor 37. Pada umumnya, sakit tenggorokan disebabkan oleh virus. Biasanya terkait dengan tanda-tanda penyakit saluran napas lainnya, seperti hidung tersumbat atau batuk. Kebanyakan sakit tenggorokan dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, untuk membantu agar lebih nyaman ketika sakit, dapat dilakukan dengan minum air hangat yang diberi air perasan jeruk lemon dan madu. Simpulan paragraf tersebut adalah T. A. Penyakit tenggorokan seringkali disebabkan oleh virus. B. Tanda-tanda penyakit tenggorokan adalah hidung tersumbat. C. Usaha meringankan rasa sakit ketika menderita sakit tenggorokan. D. Sakit tenggorokan dapat dikurangi dengan minum air perasan jeruk lemon. Jawabannya adalah A. Penyakit tenggorokan seringkali disebabkan oleh virus. Soal nomor 38. Masyarakat desa biasa melakukan kegiatan gotong royong pada musim panen padi. Mereka bekerja dengan giat dan cepat meskipun tidak diberi upah. Biaya yang dikeluarkan oleh pemilik lahan hanya perlu menyediakan makanan dan minuman. Ide pokok paragraf tersebut adalah T. A. Suasana musim panen padi. B. Gotong royong musim panen. C. Kegiatan membantu masyarakat. D. Penyediaan makanan dan minuman. Jawaban yang tepat adalah B. Gotong royong musim panen. Soal nomor 39. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf disebut T. A. Induktif. B. Deduktif. C. Deduktif induktif. D. Inovatif. Jawabannya adalah B. Deduktif. Soal nomor 40. Taman Nasional Bunaken memiliki ekosistem terumbu karang yang sangat kaya. Terdapat sekitar 390 spesies terumbu karang di wilayah ini. Spesies alga yang dapat ditemui di Taman Nasional Bunaken adalah Caulerpa, Halimeda, dan Padina. Sementara spesies rumput laut yang banyak ditemui adalah Thalassia, Hemprichi,
Enhalus acrodis, dan Thalassodendron ciliatum. Taman Nasional Bunaken juga memiliki berbagai spesies ikan, mamalia laut, reptil, burung, moluska, dan mangrove. Sekitar 90 spesies ikan tinggal di perairan wilayah ini. Dikutip dari www.wikipedia.co.id. Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Spesies ikan Taman Nasional Bunaken. B. Spesies rumput laut Taman Nasional Bunaken. C. Spesies terumbu karang Taman Nasional Bunaken. D. Ekosistem terumbu karang Taman Nasional Bunaken. Jawabannya adalah D. Ekosistem terumbu karang Taman Nasional Bunaken. Demikian contoh soal kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan jangan lupa pula untuk subscribe ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.